Oke, jadi pertama-tama terima kasih kepada Pak Lutfi atas kesempatan yang telah diberikan untuk sharing. Jadi di sini saya dapat bagian untuk menyampaikan tentang beasiswa Max dan kehidupan di Jepang. Jadi ya di sini di Jepang baru saja melewati musim semi. Ini adalah bunga sakura. Ini adalah gedung tempat lab saya sekarang, tempat saya sedang eksperimen. Jadi ya beginilah atmosfer di Jepang saat ini. Cuman ini sudah sedikit berubah menjadi hijau karena memang musim sakuranya sudah lewat. Oke. Di sini saya sedikit berkenalan dengan teman-teman bahwa ini adalah profil saya. Jadi saya dulu S1-nya sama dengan teman-teman yang di sini, ngambil pendidikan kimia, itu angkatan 2008. Berarti kalau teman-teman sekarang udah angkatan berapa nih? Udah jauh sekali ya. Oke. Dulu S1-nya saya dapat support beasiswa Dikti. Awalnya dapat double beasiswa, kemudian ternyata ketahuan tidak dapat beasiswa, jadi tidak boleh double beasiswa, jadi saya pilih salah satu beasiswa dari Dikti ini atau Perba ini. Kemudian setelah tamat di FK Punep tahun 2012, saya lanjut sekolah di Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dengan support beasiswanya itu beasiswa unggulan Dikti. Kemudian saya setelah tamat dari Jogja, dari UGM 2014 ke 2016, saya sempat membantu Pak Lutfi, membantu Pak Lutfi di FK Punip selama 2 tahun. Kemudian saya kembali lagi dalam menunggu masa periode 2 tahun itu dengan membantu Pak Lutfi, saya apply beasiswa lagi dan kebetulan dapat beasiswa Max di Tohoku University di Jepang. Itu program beasiswanya 5 tahun memang, jadi di sini include S2 dan S3, dan S2-nya sudah selesai tahun 2018 kemarin, sekarang sedang jalan S3 PhD tahun kedua. Sekarang udah setahun setengah ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa selesai dan wisuda. Jadi apa aktivitas saya saat ini? Jadi saat ini saya sedang, yaitu aktivitasnya adalah sebagai mahasiswa S3 dan seperti biasa melakukan penelitian karena di Jepang ini research based, jadi berbasis penelitian. Kemudian saya juga sekarang sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Sendai di Tohoku Jepang. Jadi apa yang saya akan sampaikan hari ini pertama tentang beasiswa Max. Kemudian saya lanjutkan tentang bagaimana kehidupan di Jepang. Oke, jadi apa itu beasiswa Max? Beasiswa Max ini sebenarnya singkatan ya dari Ministry of Education, Culture, Sports, and Technology Japan. Cuman saya juga nggak tahu kalau M di sini mungkin oke lah, my first ke Ministry, E ke Education, T-nya ke Teknologi. Cuman saya tidak tahu juga kenapa di sini singkat dengan X sebagai Culture, Sport, and Science. Oke, jadi intinya beasiswa Max atau yang dikenal dengan Monbusho atau Monbu Gakakusho itu adalah beasiswa pemerintah Jepang untuk mahasiswa asing untuk menempuh sekolah di Jepang. Kemudian ketika ya saya yakin teman-teman ketika mendengar kata beasiswa langsung yang terbesit beasiswa yang di cover apa aja gitu ya, biaya apa aja yang di cover. Jadi yang di cover untuk beasiswa Max itu adalah biaya kuliah SPP. Jadi kalau SPP di Jepang itu umumnya sekitar 280.000 yen atau sekitar 30 juta per semesternya. Jadi SPP ini adalah salah satu bagian yang di cover oleh Max. Kemudian biaya hidup juga di cover oleh Max itu sekitaran 100.000 sampai 145.000 tergantung jenjang pendidikannya, karena S1 beda dengan S2, beda dengan S3. Dan untuk saya sendiri sekarang karena S3 itu biaya hidup yang di cover itu sekitar 147.000 yen atau kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 17 jutaan ya. Kemudian apalagi yang di cover? Yang di cover adalah tiket pesawat Indonesia Jepang PP. Jadi teman-teman
tidak perlu memikirkan tiket keberangkatan dan tiket kepulangan. Jadi ketika nanti teman berangkat, pihak pemerintah Jepang akan membelikan tiket, dan begitu pula ketika teman-teman sudah selesai studi di Jepang. Ketika kembali Indonesia pun akan dibelikan tiket itu dari Jepang ke Indonesia. Kemudian teman-teman juga akan digratiskan visa Jepang. Biasanya teman-teman itu kan datang ke kedutaan besar atau ke konsuleran Jepang yang ada di Indonesia, kemudian harus membayar visa dengan sejumlah uang tertentu. Cuman untuk beasiswa Max, teman-teman juga digratiskan, tidak perlu membayarkan. Itu sudah include dalam bagian-bagian yang di-cover oleh beasiswa Max ini. Kemudian, kapan pendaftarannya? Pendaftaran beasiswa Max itu tergantung jenis beasiswa Max-nya, karena beasiswa Max itu pada dasarnya ada dua, yang G2G dan U2U. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi kalau G2G itu government to government, itu pendaftaran sekitar bulan April atau Mei. Kemudian untuk U2U itu tergantung universitas di Jepang. Jadi karena ini orientasinya ke universitas yang dituju di Jepang, dan tiap universitas itu punya kebijakan masing-masing. Jadi memang untuk periode pendaftarannya tergantung universitas yang di Jepang. Gitu. Kemudian program beasiswa Max itu apa aja? Itu ada 6 sebenarnya, tergantung jenjang pendidikannya. Ada S2, S3 atau dikenal dengan research student. Kemudian ada untuk S1, ada D3. D3 itu ada 2 jenis. Kemudian ada untuk guru dan ada pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini khusus untuk mahasiswa S1 yang jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Nah, untuk program beasiswa yang ditawarkan oleh Max atau pemerintah Jepang itu, kalau di Indonesia mendaftarnya langsung ke kedutaan besar atau ke konsuleran Jepang yang ada di Indonesia. Nah, semua program ini ya mendaftarnya ke kedubes, kecuali untuk yang program research student atau untuk S2 dan S3. Ini ada 2 kategori yang seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ada G2G, ada U2U. Nah, kemudian apa perbedaan antara G2G dan U2U? Oke, kalau dari G2G itu namanya G2G berarti government to government. Kalau U2U, university to university. Jadi skemanya kalau G2G itu adalah dari government to government. Jadi melalui kedutaan besar gitu ya. Jadi kalau untuk U2U itu langsung yang bersangkutan kita yang apply beasiswa langsung ke universitas yang ada di Jepang. Kemudian bedanya adalah kalau G2G itu seleksi oleh kedutaan Jepang yang ada di Indonesia gitu ya. Cuman kalau U2U itu seleksinya oleh universitas di Jepang. Jadi kita langsung apply beasiswa, mendaftar beasiswa ke universitas yang ada di Jepang, kemudian universitas tersebut yang akan menyeleksi kita. Gitu ya. Itu bedanya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari partisipasinya atau pesertanya. Dan kalau untuk G2G itu untuk terbuka seluruh lulusan S1 dan S2 yang ada dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang ini lebih kompetitif karena ini terbuka untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau untuk U2U itu terbatas untuk lulusan S1 dan S2 dari kampus yang punya MOU dengan kampus yang ada di Jepang. Gitu. Jadi tidak semua kampus di Indonesia itu punya perjanjian atau memorandum of understanding dengan dengan kampus yang ada di Jepang. Misalkan Tohoku di sini. Kasusnya saya di sini di Tohoku University itu hanya beberapa kampus di Indonesia yang punya MOU dengan Tohoku seperti UGM, ITB, UI, IPB, Unpad, dan beberapa kampus lain gitu. Jadi memang tidak semua kampus punya MOU, dan ketika kampus yang tidak punya MOU dengan kampus yang ada di Jepang itu tidak bisa mendaftar gitu. Kemudian nah, ini adalah perbedaan skemanya untuk program G2G dan U2U. Nah, kalau untuk G2G itu sama pada dasarnya dengan U2U melalui 2 tahap pertama dan tahap kedua. Nah, bedanya mungkin pada proses seleksinya. Untuk G2G itu untuk tahap 1 di Indonesia itu ada beberapa proses yang harus dilewati. Pertama adalah seleksi berkas, kemudian apa aja berkasnya dan dokumen apa yang harus dilengkapi itu teman-teman bisa langsung menuju web ini. Itu sudah detail informasinya sudah disediakan oleh
kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia gitu. Kemudian teman-teman setelah melalui screening dokumen atau berkas, teman-teman diwajibkan ikut ujian tertulis. Ini khusus bagi yang lulus screening dokumen gitu. Ujian tertulisnya ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris, dan ketentuan kitanya juga bisa teman-teman lihat di web ini gitu. Kemudian setelah teman-teman lulus ujian tulis, nanti dilakukan interview. Itu ada beberapa yang menginterview itu baik dari kedutaan Jepangnya ataupun dari memang orang Indonesia yang dipercaya sebagai interviewer. Nah, setelah teman-teman melalui tahap 1 dan ternyata lulus berkas, lulus ujian tulis, dan lulus interview, teman-teman akan direkomendasikan oleh kedutaan Jepang yang ada di Indonesia ke Max-nya gitu ya, untuk dilakukan seleksi berkasnya. Nah, ketika teman-teman sudah lolos seleksi berkas dan dinyatakan lolos oleh Max, itu berarti teman-teman bisa goal beasiswanya gitu dan siap ke tahap selanjutnya. Kemudian kalau U2U, nah untuk tahap satunya memang juga dari Indonesia, cuman yang perlu dilakukan pertama adalah kontak supervisor. Jadi kalau U2U syaratnya adalah untuk mendaftar beasiswanya kita harus punya profesor yang memang mau membimbing kita di Jepang, dan ini gampang-gampang susah ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya misalkan punya pembimbingnya punya koneksi dengan apa namanya dengan profesor yang ada di Jepang, mungkin akan memudahkan. Misalkan Pak Lutfi punya kenalan atau kolega yang ada di Kyoto University, alumninya, ataupun di Tokyo University of Tokyo, mungkin akan lebih mudah ketika mengontaknya karena memang kita sudah dikenali oleh pembimbing kita sebelumnya gitu. Nah, cuman kalau yang menjadi masalah itu ketika kita tidak kenal sama sekali dan kita gambling gitu. Nah, kasusnya seperti saya ketika datang ke Tohoku itu, saya gitu aja sebar email ke banyak profesor, nanti siapa yang respon, udah kita terima gitu. Memang ini gampang-gampang susah sih untuk kontak supervisor. Dan laki juga sebenarnya. Kemudian setelah kontak supervisor, teman-teman akan di-guide atau dibimbing oleh supervisor kita untuk mengumpulkan berkas dan melengkapi berkas dokumen. Setelah berkas kita lengkap dan kita didaftarkan ke universitas, kita bisa melakukan ujian tulis. Nah, ini sebenarnya masih fleksibel. Ini ujian tulisnya tidak semua universitas di Jepang biasanya melakukan ujian tulis. Tergantung kebijakan dari universitas, tergantung kebijakan dari program yang teman-teman apply biasanya atau daftar. Nah, setelah melalui proses seleksi yang pertama ini, teman-teman akan direkomendasikan oleh universitas di Jepang. Nah, biasanya setelah ujian tulis ini ada dua kategori, teman-teman. Jadi, ada yang lolos ujian tulis dengan direkomendasikan beasiswa, atau lulus cuman dinyatakan lulus aja gitu. Jadi, beasiswanya tidak masuk dalam list yang direkomendasikan Max. Jadi, teman-teman harus mencari beasiswa sendiri gitu. Cuman tetap ketika keterangan lulusnya bisa dipakai untuk mendaftar ke universitas tersebut, cuman yaitu resikonya teman-teman harus mencari beasiswa sendiri ketika teman-teman lolos tapi tidak masuk dalam list yang direkomendasikan oleh universitas untuk mendapatkan beasiswa Max. Nah, setelah teman-teman lulus ujian tulis dan masuk list dalam yang direkomendasikan oleh Max, teman-teman akan direkomendasikan universitas Jepang ke Max-nya untuk seleksi dan screening bekas. Ketika dinyatakan oleh Max bahwa teman-teman oke, lulus, ya itu beruntung gitu ya, kita bisa dapat beasiswa Max-nya. Cuma sebenarnya ketika teman-teman sudah melalui tahap yang pertama ini, tahap ini dan ini, itu sebenarnya hampir 95% teman-teman itu diterima gitu. Karena apa? Karena biasanya kalau G2G itu tiap negara itu punya kuotanya. Biasanya kalau G2G itu sekitar 30 orang per tahunnya. Dan itu setiap negara punya kuotanya. Dan ketika sudah masuk dalam list yang direkomendasikan oleh tiap negara, itu berarti sebenarnya kemungkinannya itu udah besar lulusnya gitu. Walaupun tetap ada screening dokumen di Jepang, cuman peluangnya sudah besar sekali untuk teman lulus. Begitu pula untuk yang G2U, ketika teman-teman sudah lulus ujian tulis dan masuk list yang direkomendasikan oleh universitas di Jepang untuk mendapatkan beasiswa Max, itu juga sebenarnya hampir 95% teman-teman itu sebenarnya sudah lulus gitu.
Cuman ya tetap ya ketika kita nggak tahu nasib orang kadang-kadang meleset dikit gitu. Cuman ya itu sih probability-nya ketika teman-teman sudah melalui tahap yang pertama itu udah hampir insya Allah bisa dinyatakan lulus. Kemudian apa tips yang bisa dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa Max? Yang pertama adalah persiapan jauh-jauh hari, bahkan sejak kuliah. Ini penting bagi teman-teman. Karena syarat mendaftar beasiswa Max IPK-nya adalah 3,2. Ya. Walaupun ada yang banyak bilang IPK tidak menjamin segalanya, cuman nyatanya mendaftar beasiswa harus pakai syarat IPK. Jadi memang mau tidak mau teman-teman ya harus bagaimana caranya bisa dapat IPK segitu minimal untuk bisa ikut mendaftar beasiswa Max-nya. Gitu. Itu adalah karena syarat mutlak. Ketika itu tidak terpenuhi, teman-teman sama sekali tidak punya peluang. Gitu. Kemudian TOEFL, nah ini yang bisa dilatih sebenarnya dari sekarang, dari semenjak teman-teman masih kuliah, ini sebenarnya bisa dilatih karena kemampuan bahasa Inggris itu kan sebenarnya bukan turunan ya. Jadi memang itu bisa skill yang bisa dilatih dan jujur saja untuk masuk ke Jepang sebenarnya bahasa Inggrisnya juga teman-teman nggak harus yang expert banget. Yang penting memenuhi standar untuk bisa berkomunikasi dengan profesornya sebenarnya oke. Nah gitu ya. Cuman ya gitu ketika karena ini adalah persyaratan yang memang harus dipenuhi, jadi mau tidak mau teman-teman juga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jadi ya memang harus dipersiapkan TOEFL jauh-jauh hari karena itu kemampuan itu kan prosesnya bertahap gitu ya, diasah, tidak tiba-tiba belajar bahasa Inggris langsung bisa gitu. Makanya memang perlu persiapan jauh-jauh hari, bahkan ketika teman-teman masih kuliah sekarang gitu. Apalagi kalau S1 itu waktunya itu kan masih banyak gitu, ibaratnya waktu luangnya masih banyak. Jadi memang teman-teman punya banyak waktu yang bisa dipersiapkan untuk persiapan bahasa Inggris gitu. Nah, tip yang kedua adalah persiapan CV, proposal research, dan rencana studi yang bagus. Ini juga penting sebenarnya. Kalau ini sih sebenarnya ketika tahap 1 sudah terpenuhi, yang pertama ini IPK dan TOEFL, sebenarnya untuk CV ini bisa lah nanti teman-teman bisa sambil belajar gitu ya. Cuman ya memang harus dipersiapkan dari sekarang bagaimana cara membuat CV yang bagus, kemudian apa saja yang harus ditampilkan ketika kita meng-apply beasiswa, karena beda kadang ketika kita mendaftar suatu beasiswa dengan sponsor itu memang beda-beda kriterianya. Misalkan kita mendaftar beasiswa ya cukup akademik aja, prestasi yang perlu ditampilkan tidak perlu menang Agustusan, menang baca puisi, menang baca pantun atau apa, ya itu yang nggak perlu dimasukkan. Cuman ya itu sih mungkin background yang penting yang mungkin menjadi pertimbangan ketika nanti CV teman-teman dibaca oleh profesor yang ada di Jepang. Kemudian yang ketiga mencari profesor yang tepat gitu ya. Kan gini sih ya, mungkin teman-teman ini kalau untuk mencari profesor yang tepat sebenarnya gampang-gampang susah. Sebenarnya kalau di Jepang itu kan hampir semua lab di Jepang itu mempunyai website yang bisa teman-teman cari di sana research interest-nya apa gitu, kemudian bidang yang sedang dikerjakan oleh lab di situ tentang apa, kemudian anggota labnya siapa. Nah kebetulan kalau misalkan ada anggota lab yang berasal dari Indonesia, teman-teman bisa kepoin aja gitu, searching aja. Sekarang media sosial banyak gitu ya, ada Facebook, ada Instagram, mungkin teman-teman bisa kepoin dari sana ketika teman-teman mau kepo cuman nggak bisa approach via email gitu ya, mungkin teman-teman bisa kepo lewat media sosialnya gitu. Nah ini yang ketiga ini memang gampang-gampang susah nih antara untung dan tidak beruntung teman-teman gitu. Oke, itu aja sih mungkin kalau tentang beasiswa Max ya.